Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrizia Rahmanda, NPMA 1D019025 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai karbohidrat. Jadi, apa itu karbohidrat, struktur dari karbohidrat, dan juga fungsi dari karbohidrat dalam bidang biologi. Ayo, simak videonya ya. Nah, jadi karbohidrat itu adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen, dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Di dalam tubuh, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Nah, akan tetapi, sebagian besar dari karbohidrat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi pada tubuh sehari-hari, terutama sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tumbuh-tumbuhan, karbohidrat dibentuk dari hasil reaksi CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis di dalam sel tubuh tumbuhan yang mengandung hijau daun atau klorofil. Nah, selanjutnya karbohidrat itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada karbohidrat sederhana dan yang kedua ada karbohidrat kompleks. Nah, di sini ada contoh-contoh dari karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat yang sederhana. Nah, selanjutnya sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan yaitu dalam bentuk padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan juga sayuran. Dan juga di susu. Selanjutnya, karbohidrat itu memiliki 4 gugus. Gugus yang pertama yaitu gugus hidrogen, gugus yang kedua yaitu gugus hidroksil, yang ketiga yaitu gugus keton, dan yang keempat yaitu gugus aldehid. Nah, selanjutnya karbohidrat itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga yaitu polisakarida. Mari kita lihat apa aja sih dari monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida itu. Nah, oke, jadi kita bakal membahas yang pertama yaitu monosakarida. Jadi, monosakarida itu ialah karbohidrat yang sederhana yang berarti molekulnya itu hanya tersusun dari beberapa atom-atom karbon saja dan tidak dapat diuraikan dengan hidrolisis. Jadi, rumus-rumusnya dari monosakarida itu dapat dilihat di samping. Nah, monosakarida itu ada dua struktur. Yang pertama yaitu struktur proyeksi Fischer. Nah, proyeksi Fischer ini digunakan untuk mengutamakan konfigurasi R dan juga S dari karbon chiral. Pada proyeksi Fischer ini dari suatu karbohidrat, rantai karbon digambarkan secara vertikal atau tegak dengan gugusan aldehid dan keton berada pada puncak dari root. Nah, ini adalah rumus atau struktur dari proyeksi Fischer. Selanjutnya yang kedua ada proyeksi Haworth. Nah, seseorang ahli kimia Inggris yang pada tahun 1937 memperoleh hadiah Nobel berpendapat bahwa pada molekul glukosa kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Nah, oleh karena itu ia mengusulkan penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin plural dan piral. Nah, di sini terlihat rumus-rumus dari proyeksi Haworth. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai disakarida. Jadi, disakarida itu adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang berikatan kovalen dengan sesamanya. Nah, pada kebanyakan disakarida, ikatan kimia yang menggabung kedua unit monosakarida disebut dengan ikatan glikosida. Nah, ikatan glikosida unit monosakarida disebut terbentuk antara atom C1 suatu monosakarida dengan atom O atau OH monosakarida lain, atau ikatan tersebut terjadi antara karbon anomerik pada suatu monosakarida dan gugus hidroksil pada monosakarida lainnya. Ikatan glikosida segera terhidrolisa oleh asam tetapi tahan terhadap basa.
Nah, pada disakarida itu ada yang pertama ada maltosa. Jadi maltosa itu adalah gula pereduksi karena gula ini memiliki gugus karbonil yang berpotensi bebas. Ya dapat dioksidasi. Nah, jadi di sini ada struktur dari maltosa. Selanjutnya yang kedua ada sukrosa. Sukrosa itu terdapat dalam gula tebu dan gula bit. Dalam kehidupan sehari-hari, sukrosa dikenal dengan gula pasir. Nah, jadi gula pasir itu adalah sukrosa dan di sini terlihat struktur dari sukrosa. Nah, yang ketiga dari disakarida yaitu ada laktosa. Jadi laktosa itu adalah komponen utama yang terdapat pada air susu ibu dan susu sapi. Nah, pada air susu ibu itu berarti namanya laktosa. Nah, di bawah ini terdapat struktur dari laktosa. Nah, selanjutnya yang ketiga kita bakal membahas mengenai polisakarida. Jadi polisakarida itu terdiri atas rantai panjang yang mempunyai ratusan atau ribuan unit monosakarida. Nah, jadi ini struktur dari homopolisakarida dan juga struktur dari heteropolisakarida. Nah, polisakarida ini dibagi lagi. Yang pertama ada selulosa. Jadi selulosa itu adalah polisakarida yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi berguna dalam mekanisme alat pencernaan, antara lain merangsang alat pencernaan untuk mengeluarkan getah cerna, membentuk volume makanan sehingga menimbulkan rasa kenyang, serta memadatkan sisa-sisa zat gizi yang tidak diserap lagi oleh dinding usus. Nah, jadi di bawah ini adalah struktur dari selulosa. Dan yang kedua yaitu ada chitin. Chitin itu merupakan polisakarida struktural ekstraselular yang ditemukan dalam jumlah besar pada Cuticula arthropoda dan dalam jumlah kecil ditemukan dalam spons, moluska, dan juga annelida. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pati. Jadi pati itu merupakan polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tumbuhan. Nah, ini di bawah ini terdapat struktur dari pati. Dan yang keempat ada asam hyaluronat. Nah, jadi asam hyaluronat ini terikat kepada N-asetiglucosamin pada masing-masing disakarida dengan ikatan 1-3 glikosidik. Nah, tetapi disakarida yang berurutan terikat 1 hingga 4. Nah, di bawah ini ada struktur dari asam hyaluronat. Nah, yang terakhir yaitu ada glikogen. Jadi glikogen itu merupakan homopolisakarida nutrien bercabang yang terdiri atas glukosa dan ikatan 1-4 dan juga 1-6. Dan di bawah ini adalah struktur dari glikogen. Selanjutnya itu adalah kita membahas fungsi karbohidrat dalam biologi. Jadi fungsinya itu yang pertama sebagai sumber bahan bakar dan nutrisi. Nah, terlihat di piramida segitiga ini. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsinya sebagai cadangan energi. Jadi pada aktivitas, berolahraga, dan juga untuk berpikir pada saat sekolah, kita itu membutuhkan sumber energi, yaitu dari karbohidrat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai bahan pembangun. Jadi zat pembangun. Jadi agar kita tuh semangat dalam beraktivitas. Selanjutnya yang keempat, untuk memperlancar pencernaan, karbohidrat itu juga berfungsi untuk memfasilitasi gerak peristaltik usus dan memfasilitasi kotoran pembuangan. Nah, jika tidak maka dapat dicerna karbohidrat seperti serat untuk memberikan rasa kenyang. Jadi rasa kenyang yang timbul saat kita makan itu dari serat. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai pemanis alami. Nah, tadi kan sudah disebutkan apa aja dari selulosa dan sebagainya itu seperti gula tebu. Nah, karbohidrat itu juga berfungsi sebagai pemanis alami saluran dalam makanan, terutama karbohidrat. Nah, disakarida dan juga monosakarida. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.